Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Hafid Mustafa. Kali ini saya sedang melakukan perjalanan ke Bromo via Lumajang. Saya berangkat dari rumah sekitar pukul 8 pagi. Setelah sarapan dan berdandan, saya pun segera mengarahkan motor saya menuju ke Lumajang kota. Tak lupa saya juga mengisi bensin di pom daerah Sukodono. Dengan uang 30.000, tangki motor saya sudah penuh. Saya pun segera melanjutkan perjalanan menuju Senduro dan dilanjutkan menuju Alas Burno. Alas Burno Senduro Lumajang adalah salah satu gerbang masuk ke kawasan Bromo. Alas Burno memiliki lintasan dalam hutan sepanjang kira-kira 15 km. Perjalanan dalam kawasan ini benar-benar menembus hutan belantara. Di sini hutannya masih rapat, di kanan kiri banyak pohon yang menjulang tinggi. Saat saya lewat Alas Burno ini bisa dibilang cukup sepi. Hanya sesekali saya berpapasan dengan orang yang dari arah berlawanan. Jalur ini tepat melintas di tengah-tengah hutan, sehingga di kanan kiri jalan adalah pepohonan dan semak-semak belukar. Di sini tidak ada penerangan jalan, sehingga kalau kawan-kawan melintas di malam hari harus cek dulu lampu kendaraannya, karena penerangan jalan hanya akan bersumber dari cahaya lampu motor kawan-kawan. Dan juga jangan riding sendirian, karena hutannya sepi. Takut terjadi sesuatu yang tidak diharapkan. Karena untuk keluar dari hutan ini perlu waktu antara 1 jam sampai 2 jam perjalanan. Di hutan ini juga masih banyak hewan liar yang kadang suka menyeberang jalan. Seperti kejadian ini nih. Enak-enak reading, saya malah dikagetin makhluk berwarna hitam. Entah itu monyet atau kucing hutan, saya kurang jelas melihatnya. Akhirnya sampai juga di Ranupani. Yang barusan itu adalah gerbang pendakian Semeru.
Sekitar pukul 10 pagi, saya tiba di desa Ranupane. Saya berhenti sejenak untuk sekedar minum kopi botol yang saya beli di minimarket sebelum saya berangkat tadi. Tanpa berlama-lama, saya segera melanjutkan perjalanan menuju ke Bantengan. Kali ini jalannya cukup menanjak. Selama menanjak, saya disuguhkan pemandangan ladang masyarakat Ranupane yang khas dengan tanaman sayurnya. Pemandangan seperti ini tidak bisa saya lihat setiap hari. Saya pun menjadi bingung antara menikmati pemandangan ladang sayur milik masyarakat Ranupane atau harus fokus mengendalikan motor supaya bisa melibas tanjakan ini. Akhirnya saya sampai juga di Bantengan nih. Inilah Bantengan. Di sini kawan-kawan bisa melihat savana Bromo yang hijau, juga dengan bukit-bukit di sana yang juga keren. Nah, ini adalah batas Lumajang sama Malang. Oke, lanjut. Saya di sini juga sebentar. Setelah mengambil beberapa gambar, saya pun melanjutkan perjalanan menuju Jemplang. Di Jemplang, saya pesan semangkok bakso untuk membantu menghangatkan tubuh yang sedikit kedinginan. Tubuh saya masih dalam proses beradaptasi dengan hawa di sini.
Setelah semangkok bakso ludes dan perut menjadi kenyang, saya segera melanjutkan perjalanan. Kali ini saya akan turun menuju ke Savana Bromo. Nah, sebelum benar-benar sampai di Savana Bromo, saya disambut dengan pemandangan yang luar biasa ini. Coba kawan-kawan kesini sendiri untuk merasakan sensasi yang kurasakan saat ini. Saya pun kembali berhenti di Watu Gede. Di sini saya kembali mengambil beberapa gambar untuk dipamerin di sosial media. Akhirnya sampai lagi di Bromo ya kawan-kawan. Nah, buat sahabat-sahabat seperti Farid, Rizky, Salim, Iqbal, Hakiki, ditunggu di Bromo. Ijo lur, masuk gak pengen rene? Ayo Rit, ojo kerja tok, akeh cicilan ah. Saya cukup lama di sini dan kopi botol yang tadi pun habis di sini. Saya sangat menikmati setiap momen pada saat ini, hingga akhirnya beberapa tetes gerimis pun mulai runtuh. Saya pun bergegas melanjutkan perjalanan menerobos Savana Bromo, sampai akhirnya ketemu dengan sungai di Bromo. Saya pun melibas sungai-sungai Bromo itu, hingga akhirnya saya tiba di Bukit Teletabis. Namun kali ini saya tidak mampir, cukup dipandang dari kejauhan. Saya terus melanjutkan perjalanan karena khawatir kejebak hujan di Bromo ini.
Nah, akhirnya saya sampai di lautan pasir Bromo. Di sini saya harus melewati pasir-pasir yang membuat saya harus ekstra hati-hati. Saya harus menstabilkan motor supaya dapat melewati jalur berpasir ini. Saya kembali menepi sejenak. Di sini gerimis beberapa kali jatuh, dan di sana kabut mulai turun. Gunung Bromo adalah sebuah gunung aktif di Jawa Timur. Gunung Bromo ini memiliki ketinggian 2.329 mdpl yang berada dalam 4 wilayah kabupaten, yaitu Kabupaten Malang, Lumajang, Probolinggo, dan Pasuruan. Gunung Bromo merupakan salah satu destinasi wisata yang cukup tersohor di mancanegara, sehingga banyak wisatawan asing yang tertarik dengan keindahan Bromo. Saya kembali melanjutkan perjalanan, dan alhamdulillah saya berhasil melewati lautan berpasir ini. Kali ini saatnya melewati tanjakan yang cukup tinggi, dan dilanjutkan pulang ke rumah lewat jalur Probolinggo.
Saya berhasil keluar dari kawasan Bromo. Namun hal yang saya takutkan benar-benar terjadi. Saya kehujanan. Hujan turun dan membawa dingin. Saya pun tidak sanggup lagi menahan pipis. Dan disinilah saya nekat pipis dengan pemandangan hutan yang syahdu. Setelah agak lega, saya kembali menerobos hujan, hingga akhirnya menemukan sebuah gubuk yang bisa dibuat neduh. Ngiup dulu, kehujanan. Petenggur. Dan masih ngiup. Jadi videonya saya tutup sampai di sini dulu ya. Karena saya akan abu-abu, akan nerabas hujan, dan gak mungkin saya merekam di hujan. Jadi habis ini HP saya ditaruh di jok dan saya akan lanjut pulang. Karena kayaknya awet nih hujannya. Oke, terima kasih yang sudah menonton dan sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye bye.